Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai CMC kita, marilah kita bernyanyi dari nomor 14. Sungguh besar kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bumi guruli ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitamu amatlah besar, karena terkabulah yang kau rindukan melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, hari ini kami anak-anak-Mu telah Kau tuntun ke rumah-Mu ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan juga nanti ya Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita berdoa dari nomor 60, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa.
kita akan nyanyikan lagu nomor 64, Ini Dunia Bapa. Silakan untuk Pak Gitar. Remaja, remaji, dan saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang menjelang malam. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 36 sampai 43. Saya baca ayat 36, kemudian digilir ayat berikutnya dari Rismek, Aurel, dan seterusnya. Saya mulai, demikianlah bunyi firman Tuhan. Di Yope ataupun Yopa, ya, bisa Yope, bisa Yopa, ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Tabita ini bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani namanya adalah Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat yang ke-37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya datang dengan permintaan, Segeralah datang ke tempat kami.
Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menciptakan kami, bahkan memberikan kami keselamatan melalui kehidupan Yesus, kematian Yesus, melalui kebangkitan Yesus. Kami pada saat ini datang karena Engkau kumpulkan, supaya kami dapat memuji nama-Mu dan sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, sucikanlah lubuk jantung kami, agar Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk belajar firman-Mu, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, tadi kita membaca ada seorang wanita ya. Namanya siapa? Tolong ditulis, jangan lupa. Tabita. Itu nama dalam bahasa Ibrani. Nah, apa arti Tabita? Apa arti Dorcas? Nah, saya tunjukkan ada binatang ya yang pada zaman itu seperti ini. Kalian lihat ya. Ini. Ya, ini. Ini namanya bukan juga rusa, karena ini adanya di gurun Sahara, bukan di Asia. Paham? Tapi di Afrika. Ini, ya, ini. Seperti rusa, tapi dia bukan rusa. Dia bisa berlari 100 km per jam, lincah. Kalau di Indonesia itu seperti apa? Pelanduk apa? Ya, pelanduk ya, larinya kencang ya. Nah, modelnya kayak rusa, larinya kencang sekali. Tidak ada di sini, bukan di sini, tapi di mana? Di gurun Sahara. Ini namanya Dorcas, ya, bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Tabita. Bahasa Inggrisnya itu apa? Gezel, ya, Gezel ya. Oke. Nah, apa yang terjadi dengan Dorcas? Perempuan ini, kamu lihat yang pertama ya. Dia setelah percaya Yesus, dia suka membantu orang. Ya, kalau kamu ditanya, apa yang terjadi dengan kamu setelah kamu percaya Yesus? Oh, saya suka hadir di CMC. Paham ya? Saya suka membaca firman, saya suka berdoa, saya suka menyanyi. Itu satu di antara banyak hal. Tapi Dorcas ini selain hal-hal yang tadi kita sebut, dia suka membantu orang yang pada zaman itu memerlukan pakaian. Zaman dulu kalau punya pakaian ya itu suatu yang luar biasa. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada pabrik kain. Belum ada apa? Jadi bagaimana untuk mendapatkan kain? Harus menenun. Pernah lihat orang menenun? Pernah nggak melihat orang menenun? Benang disusun ya. Terus ditenun. Pernah? Kalau belum pernah, lihat di YouTube ya, bagaimana menenun kain. Jadi kain itu sangat-sangat mahal. Yang pertama ya. Nah, kenapa zaman dulu anak-anak pakai celana pendek? Karena kain itu mahal, beli kain panjang. Ya, baju lengan pendek lebih murah daripada baju lengan panjang. Paham ya? Nah, setelah kain itu ada, itu perlu dijahit. Zaman dulu tidak ada toko pakaian seperti zaman sekarang. Tinggal pergi ke Matahari Mall, cari
baju, kaos yang kita inginkan. Tidak ada zaman dulu. Harus pergi ke penjahit, ukur badannya, kemudian baru dijahit. Nah, ini Dorcas, dia banyak sekali berbuat baik. Di antara yang dia berbuat baik dinamakan sedekah. Tolong ditulis, kenapa kata sedekah? Sedekah itu ya dari bahasa Ibrani sama juga dengan bahasa Arab. Itu dari kata yang dalam kata dasarnya adalah zadik. T-S-A-D-I-K. T-S-A-D-I-K. Sadik. Sadik. Apa arti sadik? Adil. Adil ya. Apa arti sadik? Kenapa adil? Karena Dorcas dia punya banyak kain. Tapi banyak di sini janda-janda yang tidak punya kain. Supaya adil bagaimana? Yang banyak harus kasih yang tidak punya, sehingga imbang. Apa itu adil? Imbang. Yang kaya tidak berlebihan, yang berkekurangan tidak terus berkekurangan. Itu namanya adil. Makanya perbuatan membantu itu dinamakan sedekah. Kata dasarnya adalah zadik, artinya adil. Kenapa adil? Kenapa satu orang bisa kaya? Tuhan yang membuat Dorcas kaya. Kenapa yang janda-janda itu miskin? Tuhan juga mengizinkan mereka miskin. Supaya apa? Dorcas yang kaya bisa membantu janda-janda yang miskin. Betul. Mengerti ya? Nah, apa yang terjadi? Itu yang pertama. Tetapi waktu ia sakit. Nah, kenapa sekarang manusia bisa sakit? Terakhir kamu sakit kapan? Christine. Bulan lalu ya? Oke. Carita. Semalam sakit apa? Sakit ma. Rismek. Masih ingat kapan terakhir sakit? Kenapa? Kenapa kita sakit? Karena dosa. Kenapa? Dosa itu upahnya mati. Sebelum mati, setengah mati. Setengah mati itu artinya sakit. Apa itu setengah mati? Ya, diantaranya sakit. Ya, seperti anaknya saudara Ayong. Kemarin sakit ya? Ya, sudah sembuh? Masih batuk. Ya, kenapa kita sakit? Iya, kenapa manusia sakit? Nggak tahu. Karena dosa. Nah, nenek moyang kita berdosa, terus ya kita sakit dan akhirnya mati. Nah, Dorcas ini tidak disebutkan sakitnya apa, tapi setelah itu disebut dia mati. Kata meninggal itu kata halus. Kata terus terangnya apa? Mati. Ya, apa tuh mati? Tubuh kita ini punya roh. Jadi waktu tubuh ini ya, kalau kita lihat ya, rohnya pergi dari tubuh, itu namanya mati. Kalau roh orang mati kemana? Ke surga. Kalau syaratnya apa? Percaya Yesus karena dosa sudah diampuni. Kalau tidak percaya Yesus, jadi hantu kah? Kenapa ada hantu? Setan yang menyamar. Setan dan roh-roh jahat. Setan dan roh-roh jahat yang menyamar. Jadi manusia kalau sudah mati, dia hanya bisa ke sorga kalau percaya Yesus, langsung dijemput malaikat, dibawa ke sorga. Karena kita nggak tahu jalan ke sorga. Siapa yang bawa kita? Malaikat. Nah, kalau orang tidak percaya, apa yang terjadi? Tuhan juga mengirim malaikat menangkap roh orang itu, lempar ke neraka. Apa yang terjadi di neraka? Apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, dan satu orang dengan orang yang lain tidak akan bertemu. Kalau di surga, langsung ketemu Yesus, langsung ketemu Adam, ketemu Abraham, ketemu Musa, ketemu Paulus, ketemu semua orang percaya. Apa kerja di surga? Apa? Ya, belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Ya, seperti tadi kan memuji Tuhan. Nah, Dorcas ini waktu dia mati, rohnya kemana kira-kira? Langsung ke surga loh. Nah, apa yang terjadi? Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Apa tuh ruang atas? Kalau zaman sekarang bahasa Teochew-nya disebut loteng ya. Ya, loteng ya. Langsung nih Kimberly nganggu ya, loteng ya, orang Teochew ya. Ayong Teochew kah? Loteng, tahu loteng? Nah, di atas. Ini Dorcas ini kita tahu dia kaya. Kalau tidak kaya, mana bisa dia membagi-bagikan pakaian kepada para janda. Dia juga punya rumah, bukan hanya satu tingkat kan? Betul nggak? Ya, ada ruang atasnya. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi? Di Lida, nah ini saya tunjukkan lagi ya, Lida itu dekat dengan kota apa? Yope apa? Kota apa?
Yope. Nah, Lida ini dekat dengan Yope. Nah, nanti saya tunjukkan. Jaraknya itu kurang lebih berapa? 25 km. Kalau jalan kaki ya kira-kira 5 jam ya. Kira-kira berapa? Nah, orang Yahudi kalau mereka mati itu biasanya langsung dikubur. Langsung apa? Tidak ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tidak, langsung dikubur. Kalau paginya mati, hari itu juga dikubur. Nah, karena jaraknya Yopa dengan Lida itu dekat. Apa yang terjadi? Coba kita baca. Lida dekat dengan Yopa. Ya. Ketika murid-murid mendengar Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Apa permintaannya? Segeralah datang ke tempat kami. Karena tidak boleh tidak datang. Ya, karena mereka mau biasanya menguburkan mayat secepat-cepatnya. Mereka tidak tahu ya bahwa Petrus kalau datang membawa berkat Tuhan. Orang Kristen kalau datang membawa apa? Berkat. Membawa apa? Apalagi hamba Tuhan ya. Kalau hamba Tuhan datang membawa berkat firman. Membawa apa? Ya seperti saat ini kan kita belajar firman. Nah, sekarang saya tunjukkan kalian. Petrus juga, ya nanti kalau pasal 10, dia dari Yopa akan bergerak lagi ke tempat yang namanya Kaisaria. Ya, kemana? Tempat yang namanya Kaisaria. Jadi perjalanan Petrus itu, ya kalau saya tunjukkan ini, ya ini laut ya. Ini apa? Laut. Ini Yopa. Ini Lida. Nah, dia ke Kaisaria di sini. Jadi dari sini dia ke sini, nanti ke sini. Kisah Rasul 10 dia ada di sini. Jadi kamu lihat ya perjalanannya. Petrus ada di mana? Di Lida. Sekarang dia harus ke mana? Yopa. Jaraknya berapa? 25 km. Kalau jalan kaki kira-kira 4-5 jam. Nah, oke. Saya tunjukkan lagi ya. Nah, ini ya. Kamu lihat ya. Ini adalah Yopa. Zaman sekarang namanya Lod ya. LOD. Kalau sorry ya. Ini Lida, ini Yopa. Petrus ada di Lida. Lida namanya Lod. Ya Yopa sekarang namanya bukan lagi Yopa tapi Java. Ini laut. Ya, peta ini sudah saya kirim ya di grup gereja ya. Oke. Nah, nanti Petrus akan ke Kaisaria juga di pinggir pantai. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, coba baca ayat yang berikutnya. Segeralah datang ke tempat kami, 39. Maka Petrus begitu diberitahu, dia langsung berkemaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama orang yang menjemput Petrus. Nah, setelah mereka sampai di sana, ia langsung dibawa ke mana? Ke loteng, ruang atas. Dan di situ apa yang terjadi? Banyak janda-janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi begini ya, kalau kita pergi, apa yang kita kenang dengan orang yang sudah pergi? Kebaikannya harus dikenang. Paham ya? Jadi sebelum, apakah kebaikan itu membawa kita masuk surga? Maria, apakah berbuat baik membawa kita masuk surga? Bisa nggak orang berbuat baik tapi tidak percaya Yesus? Nggak bisa. Yang pertama, berbuat baik untuk membalas kebaikan Yesus. Tolong ditulis ya, kenapa kita berbuat baik? Berbuat baik untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus. Karena kita menerima kebaikan Yesus dan kita punya kelebihan, kita bisa sharing dengan orang yang belum mendapatkannya. Seperti sekarang, saya sudah lebih tahu firman Tuhan ini, bukan? Kenapa saya kumpulkan kalian? Termasuk saudara Ayong. Supaya saya tahu, dia juga tahu. Paham tidak? Sebelum itu kamu tahu nggak apa arti nama Dorcas? Tidak tahu. Ya, makanya ya. Itu namanya membagikan berkat. Nah, itu yang diingat. Oke. Nah, Tuhan tidak tanya ya, oh kamu di dunia ini ya sudah sekolah berapa tinggi, dia nggak tanya. Kamu di dunia ini sudah punya berapa banyak tabungan, dia nggak tanya.
Di dunia ini dia tanya apa? Satu, sudah belum percaya Yesus? Ya, satu, sudah belum percaya Yesus. Yang kedua, sudah percaya Yesus melayani enggak? Nah, itu ya, dua ya, melayani tidak. Ya, harus sudah percaya Yesus dan ya melayani. Nah, sekarang para janda itu membawa ya kepada Petrus sambil nangis loh. Ya, coba kamu peragakan gimana nangis. Bisa? Sedih sekali. Kenapa sedih? Karena orang yang baik sama mereka sekarang sudah mati. Paham? Nah, ketika mereka menangis, apa yang terjadi? Nah, ayat 40. Nah, Petrus, saya pikir dia mendapatkan perintah Yesus loh. Dia suruh mereka semua orang pergi, ya, keluar. Lalu dia berlutut dan berdoa. Kamu lihat ya, berlutut. Dan kamu pernah berlutut berdoa tidak? Di rumah. Bagaimana caranya berlutut berdoa di rumah? Caranya bagaimana? Tiara. Berlutut berdoa di rumah bagaimana caranya? Maria? Praktekkan ya nanti malam ya. Ambil bantal, turunkan di bawah tempat tidur, baru jadikan bantal sebagai tempat berlutut dan berdoa. Mau? Respect? Paham bagaimana caranya respect? Ambil apa? Bantal terus pakai untuk berlutut di pinggir apa? Tempat tidur. Praktekkan ya. Jadi dia berlutut dan berdoa. Kenapa kita berlutut berdoa? Kita menyembah Tuhan. Kita itu rendah. Tuhan itu maha tinggi. Oke. Jadi waktu dia berlutut berdoa, dia berpaling kepada mayat itu dan berkata apa? Nama Ibraninya apa? Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Jadi begini, ketika dia memanggil Tabita, roh Tabita itu ada di mana? Ada di mana? Kedengaran nggak di surga? Suara saya, kalau saya teriak. Tak, kenapa bisa kedengaran? Karena perintahnya Yesus, ya. Yesus memerintahkan Petrus untuk membangkitkan Tabita yang sudah mati, ya, belum lama mati karena belum dikubur. Nah, Lazarus sudah dikubur 4 hari. Nah, sekarang pertanyaannya, di Alkitab siapa-siapa saja yang pernah membangkitkan orang mati selain Tuhan Yesus? Di Perjanjian Lama sudah belajar Nabi Elia, masih ingat? Apa yang terjadi dengan Nabi Elia? Bagaimana cara dia membangkitkan seorang remaja yang mati? Masih ingat tidak? Caranya bagaimana? Jadi orang yang mati kan terbaring. Nah, dia menggunakan badannya bagaimana? Melungkupi badannya anak laki-laki yang sudah mati. Elia seperti itu. Elisa juga sah. Nah, sekarang kenapa Petrus tidak? Karena ini ibu-ibu, Petrus laki-laki. Paham? Mengerti nggak? Beda tidak? Nanti kalau kamu lihat ya di pasal selanjutnya, Paulus ada anak muda mati, dia juga sama. Karena yang mati laki-laki, dia menghangatkan badan dari anak muda yang mati. Paham? Petrus tidak kan? Kenapa tidak? Karena itu perempuan. Maka dia hanya memanggil nama Tabita, bangkitlah. Ada kata belakangnya tulis. Dari kematian. Tulis ya. Kalau saya suruh kamu bangkit, kamu bisa bangkit. Ya, misalnya Tiara bangkit. Berdiri kan? Nah, tapi ini bangkit apa? Dari kematian. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Tabita itu bukan hanya matanya terbuka dan dia melihat Petrus. Ini penting sekali loh. Begitu mata kamu terbuka, apa yang kamu lihat? Pagi-pagi HP? Hah? Apa yang kamu lihat begitu mata kamu terbuka? Kita harus memandang kepada Tuhan. Tapi Tuhan kan nggak nampak. Nah, yang nampak di depan mata dia adalah Rasul yang bernama Petrus. Jadi kita begitu bangun, yang harus kita kerjakan adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa.
Nah, kemudian Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus. Nah, sekarang kamu garis bawahi orang-orang kudus. Kenapa kita sudah percaya Yesus? Ya, disebut orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus di kota yang bernama Yopa, ya. Ya, Petrus dari Lida ke Yopa, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ini penting ya. Kita tidak tahu berapa lama lagi dia hidup, kita tidak tahu. Ya, seperti Lazarus setelah dia bangkit dari kematian, berapa lama dia hidup, kita tidak tahu. Tapi dia mati lagi. Mati lagi. Siapa yang sudah bangkit dan tidak mati lagi? Tuhan. Kenapa begitu? Karena dia sudah punya tubuh mulia, tulis ya, tubuh mulia. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu yang pertama-tama memiliki tubuh mulia. Kalau yang lain mati, bangkit, dan mati lagi. Ya, mati, bangkit, dan mati lagi. Ya. Seperti siapa di sini? Tabita, mati, bangkit, dan mati lagi. Ya, seperti siapa lagi? Lazarus, mati 4 hari, bangkit, dan mati lagi. Siapa yang bangkit dan tidak mati lagi? Tuhan Yesus, karena dia sudah punya apa? Tubuh mulia. Apa itu tubuh mulia? Tubuh yang satu tidak pernah akan mati lagi. Disebut dalam bahasa Inggrisnya immortal. Immortal. Tubuh apa? Immortal, tidak akan mati lagi. Yang kedua, tubuh mulia. Tubuh mulia. Yang ketiga, tubuh yang kalau dia berikan pada kita itu tubuh yang super kuat. Apa? Super, tidak akan lapar, tidak akan ngantuk. Tubuh mulia. Tidak akan sakit, yang paling penting tidak akan berdosa. Tidak akan apa? Berdosa. Pertama, tubuh yang tidak akan mati. Dua, tubuh mulia. Tiga, tubuh super kuat atau powerful. Yang keempat, tubuh rohani. Tolong ditulis ya, tubuh rohani. Sekarang orang berkata, no, orang kalau sudah mati dikubur, ya dia bangkit pada saat Yesus datang kedua kali. Ya, Yesus datang kedua kali di angkasa. Di mana Yesus datang kedua kali? Dia tidak langsung ke bumi. Dia di mana? Angkasa. Terus orang yang mati dalam Yesus, seperti mamanya Aurel, ya disuruh apa dulu? Bangkit, ya bukan lagi usianya 40 tahun tapi 33,5 tahun seperti Yesus. Sudah punya tubuhmu. Nanti orang tanya, tubuhnya bagaimana? Kan tubuhnya sudah masuk ke tanah, sudah menjadi pupuk, digunakan oleh pohon, atau pohonnya rumputnya sudah dimakan ya oleh misalnya katanya sapi. Ya, sapi sudah kita sembeli, kita makan. Di mana nih tubuhnya? Orang kan bertanya begitu. Kamu tahu nggak? Tidak tergantung kepada molekul. Pernah belajar molekul di sekolah? Kamu tahu nggak tubuh kita ini selalu ya diganti oleh Tuhan. Tubuh kita ini loh, nggak sama loh. Tubuh saya yang sekarang 63 tahun beda dengan tubuh saya 40 tahun. Sudah berganti. Sel kita itu diregenerasi. Kamu tahu nggak kemana larinya sel yang diganti? Menjadi debu. Apa? Ya, kalau di rumah saya itu banyak debu. Debu itu apa? Terdiri dari tubuh-tubuh saya. Paham? Jadi, kalau Tuhan membangkitkan orang mati, bukan lagi menggunakan ini, zat-zat yang ada. Ya kan orang sudah mati lama, ya. Molekul-molekulnya sudah kemana? Sudah jadi tanah, sudah jadi pohon, sudah dimakan burung dan sebagainya, ya. Tidak perlu, ya. Seperti Yesus mengatakan, bongkarlah, ya, bait Allah itu, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Tubuh yang pertama, tubuh tidak akan mati, tubuh mulia, tubuh yang super kuat, tubuh yang rohani. Tolong ditulis ya, rohani. Apa itu rohani? Belajar hal-hal tentang surga. Apa rohani? Belajar hal-hal tentang surga. Kalau kamu sekarang belajar, katakanlah kamu belajar akuntansi, itu adalah untuk dunia saja. Kamu belajar kedokteran, itu di dunia saja. Dokter di surga nggak laku. Kenapa nggak laku? Kimberly. Kenapa di surga nggak ada orang jadi dokter? Kimberly. Tidak ada yang sakit lagi. Di surga ada polisi nggak, Tiara? Kenapa nggak ada polisi? Semua orang sudah orang kudus sempurna. Kudus sempurna.
kudus. Ya, kita sekarang ini orang-orang kudus. Paham ya? Jadi tubuh yang pertama, tubuh tidak mati, tubuh yang mulia, tubuh yang super kuat, tubuh yang rohani. Yang ketiga, tubuh surgawi. Kenapa tubuh surgawi? Karena begini, Tuhan Yesus datang kedua kali, dia datang kemana? Ke angkasa. Terus orang yang mati dalam Yesus, tadi saya bilang siapa? Seperti mamanya Aurel, dibangkitkan. Dan kita bagaimana? Kita bagaimana? Apa yang terjadi? Tidak akan mengalami kematian. Paham? Langsung diberi tubuh mulia. Tubuh mulia umurnya berapa, Tiara? Aurel umurnya berapa tubuh mulia? Seperti umur Yesus waktu mati dan bangkit? 33,5 tahun. Jadi kamu langsung besar. Kalau saya langsung jadi muda. Kamu langsung besar. Punya tubuh mulia. Makanya nanti yang mati dalam Yesus bangkit dulu. Nah kemudian kita yang masih hidup tidak akan mengalami kematian. Langsung diberi tubuh yang mulia dalam sekejap saja. Dan kita akan bagaimana? Dibawa Yesus kemana? Naik ke sorga seperti Yesus. Kalau tubuh sekarang seperti ini bisa naik sorga enggak? Kenapa enggak? Akan mati di atas. Tidak ada udara. Tubuh seperti ini nggak bisa nyelam di laut kedalaman 3.000 meter. Langsung pecah apa? Langsung apa? Pecah, nggak bisa. Jadi kita harus punya tubuh apa? Mulia untuk bisa. Maka tubuh yang mulia, tubuh yang tidak akan mati, tubuh yang mulia, tubuh yang super kuat, tubuh yang rohani, tubuh yang surgawi. Tubuh yang apa? Bisa? Ulangi. Coba. 1. Tubuh yang tidak akan mati, tubuh mulia, tubuh super kuat, tubuh yang rohani, tubuh yang surgawi. Ya, sama dengan Yesus bisa tinggal di sorga. Berapa lama kita akan tinggal di sorga bersama Yesus waktu itu? 7 tahun. Berapa? Kenapa 7 tahun? Karena bumi ini yang tidak mau percaya Yesus ya akan mengalami damai semu 3,5 tahun. 3,5 tahun yang terakhir Tuhan akan menghukum bumi dengan tulah. Air jadi darah, gempa, perang, kelaparan, dan sebagainya. Dan yang mati di bumi tahu berapa orang? Separuh manusia mati. Tidak bisa dikubur lagi. Gimana caranya? Begitu banyak mayat. Tuhan kirim burung makan mayat. Berapa yang mati? Separuh penduduk bumi. Berapa orang kalau separuh? Sekarang jumlah penduduk bumi ini 8 miliar. Saya 25 tahun yang lalu pergi ke Inggris di satu kota yang bernama Edinburgh. Di situ ada satu ya angka yang menunjukkan jumlah penduduk dunia ya, setiap detik tambah terus ya jumlah penduduk. Waktu itu saya lihat ya penduduk dunia ya tahun 2000, sekarang 2025 itu jumlah penduduk dunia masih 6 miliar. Berapa? Terus bertambah. Yang tambah, yang mati, tambah mati. Ya kamu tahu dunia ini apa isinya? Kuburan massal apa? Kuburan tambah nggak? Manusia tambah nggak? Yang lahir banyak, yang mati juga banyak. Jadi bumi ini begitu banyak kuburan. Kuburannya bertambah-tambah. Kalau di bulan ada kuburan nggak? Nggak ada. Jadi kamu ditanya, bumi ini apa? Kuburan massal. Kuburan apa? Tapi ada satu kubur kosong. Kuburnya siapa? Yesus. Kubur Mama Aurel ada isinya. Ada nggak Aurel? Ada. Kuburnya siapa yang kosong? Kenapa kosong? Karena kita nanti akan ya, melihat keluarga yang percaya diberi tubuh yang mulia. Masih ingat 5? Apa 5? Tubuh yang tidak akan mati, tubuh yang mulia. Apa itu mulia? Nah, sekarang saya tanya kalian, lupa saya. Apa itu mulia? Itu tidak akan mati, immortal. Mulia itu cantik, indah. Tulis ya. Tubuh yang indah, yang elok. Orang nggak tahu apa itu mulia. Apa itu mulia? Pekerjaan mulia, pekerjaan apa? Pekerjaan yang cantik, yang elok. Paham? Apa mulia? Ah, mulia itu indah, elok, cantik. Oke. Jadi tubuh yang elok, tubuh yang cantik, ya, bukan lagi tubuh yang cacat dan sebagainya, ya, bukan lagi ya. Karena di dunia ini banyak orang cacat. Banyak nggak orang cacat? Kalau kamu ke TK, kamu bisa lihat ada anak yang cacat juga. Cacatnya bisa autis, cacatnya bisa IQ-nya kurang, ya.
Kalau dia percaya Yesus, nanti apakah dia seperti itu nanti? Tetap cacat di surga? Hah? Ngomongnya pun nggak lancar, ya. Speed delay, ya, nggak, ya. Tubuh yang mulia, tubuh yang sempurna, yang indah. Setelah itu, tubuh yang super. Kenapa super kuat? Kalau dikasih tahu pelajaran firman Tuhan, nggak akan pernah lupa lagi. Tubuh yang rohani, tubuh yang surgawi. Nah sekarang, ya, jadi di saat 7 tahun kita bersama Yesus di surga, di bumi ini kan, orang dihukum oleh Tuhan. Sampai satu saat, hukuman itu sampai pada ujungnya. Apa itu hukuman yang terakhir itu? Tuhan akan menangkap antikristus dan nabi palsunya mau dibuang ke danau api, dan roh-roh jahat dan setan akan dibuang 1000 tahun dalam lubang tanpa dasar. Kenapa? Karena setan dan roh jahat membawa antikristus untuk menyerang Israel, untuk membinasakan Israel, supaya Israel jangan ada lagi di bumi. Kenapa? Kalau Israel tidak ada di bumi, kita tidak boleh percaya Alkitab. Karena waktu Yesus mati, apa yang menjadi tulisan di atas salibnya Yesus? INRI. Apa inti? I, Yesus, N, Nazaret, Yesus orang Nazaret, RI, Raja orang Y, I, Yahudi. Apa INRI? Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sudah belum dia jadi Raja orang Yahudi? Belum. Kapan? Nanti dia datang kedua kali. Nah, jadi waktu Israel itu ya diserang oleh antikristus dan semua ya roh-roh jahat, mereka berteriak ya sebelum mereka binasa. Hosana, apa? Selamatkan kami Tuhan. Dan Yesus datang. Kemana dia datang? Ke Pontianak? Ke Bukit Zaitun, tempat dia naik ke sorga. Tolong ditulis. Di mana? Di Bukit Zaitun, tempat dia naik ke sorga. Ya, dia datang di situ dan dia membantu Israel mengalahkan semua musuhnya karena bumi ini sudah hancur lebur, ya, sudah hancur lebur. Tuhan Yesus memerlukan 75 hari membuat bumi ini menjadi bumi yang seperti ya di Kejadian pasal 5 ya, dengan disebut kerajaan 1000 tahun. Ditulis ya, kerajaan berapa tahun? Kerajaan 1000 tahun. Karena pada saat itu orang kalau mati umurnya 100 dianggap mati muda. Karena umur orang bisa sampai 1000 tahun. Kamu baca Kejadian pasal 5. Umur manusia bisa sampai berapa? Kalau sekarang berapa tahun? Sampai 70 70, 80 dan paling panjang umur 120. Berapa? Ada yang lebih dari 100 ya di Jepang ya, 120. Rata-rata 70, kalau kuat 80, kalau paling kuat 120. Kalau di zaman kerajaan 1000 tahun, umur manusia. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Tidak ada lagi perang, tidak perlu lagi tentara. Yang perlu apa? Pertanian. Kucing ya dengan harimau bisa sama-sama. Kenapa? Sama-sama makan rumput. Tidak ada lagi binatang makan daging. Singa tidak makan daging lagi. Jadi singa bisa berkawan dengan domba. Hanya satu binatang yang tetap sama dengan dulu, yaitu apa? Kenapa ular masih begini? Dia dikutuk. Dikutuk menandakan manusia yang masuk kerajaan 1000 tahun yang belum punya tubuh mulia masih bisa berdosa. Paham? Kita lanjut. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yopa, ya. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Penting nih ya, tulis tuh. Menjadi percaya Tuhan itu tujuan hidup kita. Kalau kamu ditanya, apa tujuan hidup kamu? Saya selalu percaya kepada Tuhan. Tolong ya, kalau ditanya, apa tujuan hidup kamu? Saya selalu percaya Tuhan dan saya mau semua keluarga saya percaya pada Tuhan. Seperti Andreas, sudah kembali ke gereja belum? Nggak tahu ya. Tolong ya, kalau di WA tanya dia, suruh ke gereja. Paham? Harus terus. Apa tujuan hidup kamu? Supaya saya percaya Yesus dan seluruh keluarga juga. Ya, kalau tidak percaya Yesus, masuk neraka. Penting ya. Jadi di sini tujuan kebangkitan dari Dorcas, nah, supaya banyak orang percaya Yesus. Kemudian ayat 43. Ya, kemudian setelah itu Petrus tinggal beberapa hari di kota Yopa di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulis. Ya, nanti kalau kamu lihat di sini ya, pasal 10 ya, Petrus akhirnya ke Kaisaria.
Kemana? Kaisaria. Jadi dia dari Lida ke Yopa, nanti ke Kaisaria. Artinya hidup Petrus selalu dituntun Tuhan. Tolong ditulis pelajarannya apa? Hidup kita seperti Petrus selalu dituntun oleh Tuhan. Jadi seperti saat ini ya, kamu belajar ya, masih di SMA ya kan, nanti mau kemana Tuhan yang menuntun. Seperti Aurel ya, sudah di SMP, Kimberly juga, nanti mau sekolah kemana lagi, itu Tuhan yang tuntun. Seperti kamu sudah SMA, setelah itu mau kemana, siapa yang tuntun? Ada berdoa, mohon Tuhan menuntun. Harus berdoa ya, Christine. Kelas berapa sekarang? 8. Nah, setelah itu mau sekolah kemana, minta siapa yang menuntun? Tuhan yang menuntun. Mari kita ulangi pelajaran kita hari ini. Kejadian ini terjadi di kota apa? Yopa. Siapa yang mengalami kematian? Tabita atau Dorcas. Arti nama Tabita, arti nama Dorcas? Gazel. Binatang yang bernama gazel, seperti rusa, seperti peladuk. Apa yang terjadi dengan dia? Dia sakit dan mati. Kenapa sakit? Manusia bisa sakit? Karena dosa. Kemudian apa yang terjadi? Waktu mereka melihat Tabita sakit. Tabita ini orang yang baik atau orang yang bagaimana? Apa kebaikannya? Apa sedekahnya? Memberikan pakaian kepada orang janda. Ada 5 orang yang dibantu Tuhan, tolong ditulis. 5 orang, 5 macam orang. Satu adalah yatim, tak punya bapak. Yatim ya, yang tidak punya bapak, yang bapaknya mati. Karena bapaknya mati, mamanya tak bisa cari nafkah kan. Ya. Yang kedua janda. Kenapa janda? Tidak punya suami. Ya. Yang ketiga orang miskin. Nah, Tuhan selalu memperhatikan orang miskin. Apalagi kita miskin rohani ya. Yang keempat orang asing. Orang, misalnya kamu pergi merantau, ya, misalnya kamu pergi merantau, katakanlah Meliani, merantau kemana dia? Bali. Dia menjadi orang asing, ya, sekarang ini di Bali. Sampai nanti dia mengenal Bali, baru tidak asing lagi. Yang terakhir, orang Lewi. Orang apa? Siapa tuh orang Lewi? Kalau zaman sekarang hamba-hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan? Karena hamba Tuhan kan nggak punya pekerjaan, hanya melayani. Bagaimana hamba Tuhan bisa hidup? Dari persembahan. Oke, ada 5 macam orang yang selalu Tuhan ya beri perhatian khusus, ya, termasuk kita anak-anaknya. Oke, jadi janda-janda yang dibantu Dorcas. Kenapa membantu orang itu dinamakan sedekah? Dari kata sadik. Arti apa kata sadik? Apa arti kata sadik? Apa arti kata sadik tadi? Adil. Kenapa adil? Yang kaya hartanya tidak menumpuk, dan yang miskin tidak kekurangan. Karena itu, dari mana kekayaan yang dimiliki orang kaya? Dari Tuhan. Dia kasih saya banyak supaya saya bisa membagi kepada kalian. Contohnya, saya lebih tahu firman Tuhan, bukan? Dan saya bagikan pada kalian. Mengerti? Nah, jadi kamu juga sekarang lebih kaya daripada orang yang belum tahu. Sampai di rumah harus tanya si Hansen, apa sih itu arti Dorcas? Paham ya? Jelaskan ya. Nah, jelaskan kepada siapa adikmu? Arta ya, kamu jelaskan. Apa itu sedekah? Adil. Kenapa adil? Yang banyak diberi, tidak ya kebanyakan, terus dia harus membagi. Nah, mereka ingat Petrus ada di kota apa? Ada di Lida, ya. Dipanggil ke Yopa. Berapa jarak Lida dengan Yopa? Kurang lebih 25 km. Jalan kaki bisa 4 jam ya. Dan Petrus langsung pergi loh. Jadi kalau kamu disuruh bantu ya, harus langsung. Harus apa? Kalau papa mama musul kamu, Tiara cuci piring, nggak mau, game dulu. Nah, nggak boleh. Harus langsung. Jadi Petrus langsung pergi. Begitu sampai di sana, di ruang atas. Kenapa ruang atas?
Tabita itu orang betul-betul kaya. Ya, dan Petrus suruh semua orang keluar, dia berdoa, dia memanggil nama. Apa bedanya Petrus membangkitkan orang mati dibandingkan Paulus? Paulus menghangatkan badan karena anak laki lah. Kalau sekarang perempuan dia apa? Dia lakukan apa? Berlutut dan berdoa baru memanggil Tabita. Bagaimana di rumah kamu berlutut? Caranya bagaimana? Mengambil bantal, taruh di samping ranjang dan berlutut dan berdoa. Mau? Mau ya? Nah, setelah Tabita itu bangkit dari kematian, apa yang terjadi? Semua orang senang, bahkan membawa orang percaya Yesus. Apa tujuan hidup kita? Selalu dituntun Tuhan, selalu percaya Yesus. Dan kita mau semua keluarga kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih di malam hari ini. Kami sudah belajar dari kisah para rasul, pasal yang ke-9, tentang Petrus yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membangkitkan Tabita Dorcas. Sehingga kami tahu Engkau adalah Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang mengambil kehidupan, Allah yang bisa memberikan kami kehidupan. Bahkan yang paling penting nanti kami yang percaya Yesus, baik yang sudah mati maupun sekarang yang masih hidup, akan diberi tubuh yang mulia pada saat Yesus datang kedua kali. Kami menantikan saat-saat yang sangat berbahagia seperti itu. Ya Bapa, kami berdoa untuk remaja-remaji, kemudian pemuda-pemudi, dan juga untuk orang dewasa yang pada saat ini sudah belajar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengukirkan firman-Mu di dalam lubuk jantung kami, supaya kami bukan hanya yang memiliki firman-Mu dengan bertambah-tambah, tapi kami juga mau membagikan firman-Mu kepada mereka yang belum memahaminya, ataupun mereka yang masih kurang memahaminya. Berkatilah kami semua, baik yang masih sekolah maupun yang sudah bekerja. Pimpin kami keluar masuk dalam keadaan baik, khususnya tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik. Demikianlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami. Doa Bapa kami, mari kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.